warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajilia Suciani Rahayu dari kelas 2C dengan NIM 2402957. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis satu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan nasional juga memiliki tujuannya, yaitu yang pertama ada menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, yang kedua menjaga integritas dan eksistensi bangsa dalam segala aspek kehidupan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan Astagatra. Apa sih itu pendekatan Astagatra? Astagatra memiliki 8 aspek penting dalam ketahanan nasional yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Trigatra atau alamnya, yaitu seperti geografi, kekayaan alam, dan juga penduduk. Kemudian ada juga Pancagatra atau sosial, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian apa sih itu fungsi pendekatan Astagatra itu? Yaitu sebagai kerangka menyeluruh dan sistematis dalam memperkuat ketahanan nasional. Kemudian ada Trigatra dalam ketahanan nasional. Trigatra dibagi menjadi 3. Yang pertama ada geografi, yaitu posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia. Namun di balik itu terdapat juga tantangan seperti sering terjadinya konflik laut dan juga rawan bencana alam. Yang kedua ada kekayaan alam, seperti energi yang melimpah, tambang yang melimpah, dan juga hasil bumi yang melimpah. Namun di balik itu juga memiliki beberapa tantangan seperti sering terjadinya eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga ada penduduk. Kemudian ada Pancagatra dalam ketahanan nasional yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ideologi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tantangannya seperti radikalisme, apatisme, dan disinformasi. Kemudian yang kedua ada politik, yaitu stabilitas politik dan demokrasi sebagai fondasi pembangunan. Tantangannya seperti politik identitas. Kemudian yang ketiga ada kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan industri. Tantangannya yaitu ketergantungan utang pada luar negeri. Kemudian yang keempat ada sosial budaya, seperti pelestarian budaya lokal di era modern. Kemudian materi selanjutnya ada globalisasi dan ketahanan nasional. Dalam globalisasi dan ketahanan nasional terdapat dampak positif serta negatif. Dampak positifnya yaitu arus informasi menjadi cepat, perdagangan bebas, kemajuan teknologi, serta kerjasama internasional. Sedangkan dampak negatifnya yaitu masuknya ideologi asing, tantangan terhadap budaya lokal, ketergantungan ekonomi luar negeri, dan juga ancaman budaya asing. Kemudian ada strategi menghadapi globalisasi. Yang pertama, harus adanya sebuah tujuan seperti kemandirian dan keutuhan NKRI. Kemudian ada 6 pilar strategis, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter, kemandirian ekonomi, pelestarian budaya, diplomasi aktif, teknologi informasi sehat, dan ketahanan lingkungan. Kemudian 8 arah tindakan seperti 1. Meningkatkan SDM, memperdayaan lokal, penguatan hukum, ketahanan pangan, inovasi teknologi, pengawasan media, pembangunan merata, serta sinergi TNI dan rakyat. Dan juga ada upaya tambahan seperti literasi digital, UMKM dan teknologi, serta pendidikan nilai kebangsaan. Kemudian ada kesimpulan, yaitu ketahanan nasional adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah. Astagatra sebagai pendekatan integratif perlu ditetapkan secara nyata. Globalisasi tak bisa dihindari, tapi bisa disikapi dengan bijak. Bangsa Indonesia juga harus memperkuat jati dirinya, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan meningkatkan daya saing global tanpa kehilangan identitas nasional.